Halo adik-adik, salam jumpa kembali bersama saya Ibu Imel. Di video kali ini saya akan membahas materi sistem persamaan linear atau yang dikenal SPL pada mata kuliah aljabar linear. Disimak baik-baik ya adik-adik. Nah, sebuah garis dalam bidang XY secara aljabar dapat dinyatakan oleh persamaan berbentuk A1X tambah A2Y sama dengan B. Nah, ini adik-adik sudah dapatkan ketika materi ini sudah adik-adik dapatkan ketika adik-adik masih berada di bangku sekolah menengah. Nah, persamaan semacam ini kita namakan persamaan linear dalam peubah atau variabel X dan peubah Y. Nah, secara lebih umum kita mendefinisikan persamaan linear dalam N peubah, yaitu X1 peubah X1, X2 sampai dengan Xn sebagai persamaan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A1X1 tambah A2X2 tambah titik-titik sampai dengan ANXN itu sama dengan B. Di mana A1, A2, AN sampai dengan AN dan B adalah konstanta-konstanta real. Nah, contoh persamaan linear. Mungkin adik-adik sudah tahu ya persamaan linear itu seperti apa, tapi kali ini Ibu mau ingatkan lagi. Nah, misalkan contohnya adalah X tambah 2Y sama dengan 8. Bisa juga kalau dalam 4 variabel atau 4 peubah itu X1 kurang X2 tambah X3 kurang X4 sama dengan 10. Bisa juga dalam 3 variabel kita bentuk persamaan Y sama dengan 1/5X tambah Z kurang 1. Atau dalam N peubah itu X1 tambah X2 tambah X3 sampai dengan tambah Xn itu sama dengan 1. Nah, kita lihat kalau persamaan linear itu pangkatnya 1 untuk setiap peubah, tidak ada perkalian antara peubah yang lain atau pembagian dengan peubah yang lain. Nah, ini contoh atau akar dari peubah itu bukan persamaan linear. Tapi kalau persamaan linear dia hanya pangkat 1. Kita lihat dari setiap contoh ini pangkat 1 dan tidak ada perkalian dengan peubah yang lain atau pembagian dengan peubah yang lain. Oke, kita lanjut ya. Itu saya yakin adik-adik masih ingat. Ini kita perlu merefresh kembali ingatan kita tentang materi persamaan linear. Nah, solusi persamaan linear A1X1 tambah A2X2 tambah titik-titik tambah ANXN itu sama dengan B adalah urutan dari N bilangan S1, S2 sampai dengan Sn, sehingga persamaan tersebut dipenuhi bila kita mensubstitusikannya terhadap X1 sama dengan S1, X2 sama dengan S2, sampai dengan ini sebenarnya Xn ya. Xn sama dengan Sn. Nah, himpunan semua solusi persamaan tersebut dinamakan himpunan solusi atau ada di buku tertentu dikatakan himpunan pemecah. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, misalkan carilah himpunan solusi atau himpunan pemecah untuk persamaan berikut. 4X kurang 2Y sama dengan 1. Ini masih persamaan linear ya adik-adik. Nah, penyelesaiannya itu ada 2 cara. Cara pertama, kita tetapkan menetapkan sebarang nilai X. Lalu memecahkan persamaan tersebut untuk mencari nilai Y. Jadi kita tentukan dulu nilai X-nya, baru kita memperoleh nilai Y. Misalkan X sama dengan T, ini sebuah parameter ya. X itu sama dengan T, maka Y-nya itu sama dengan 2T kurang 1/2. Rumus ini menggambarkan himpunan solusi dengan sebarang parameter T. Nah, jadi kalau kita pilih T sama dengan 0, maka X-nya 0, Y-nya negatif 1/2. Jika T sama dengan 2, maka X-nya itu 2 dan Y sama dengan 3/1/2. Nah, ini T-nya itu bisa sebarang nilai ya.
Oke, kita lanjut. Cara yang kedua itu kita mulainya dari Y. Jadi kita tetapkan dulu nilai Y, baru kita cari nilai X. Jadi bisa juga kita tetapkan nilai Y itu dengan sebuah parameter T, maka X-nya itu sama dengan 1/4 tambah 1/2 T. Contohnya di sini, jika T-nya negatif 1/2, maka X0, Y sama dengan negatif 1/2. Jika T-nya 3 1/2, maka X-nya 2 dan Y-nya sama dengan 3 1/2. Perhatikan ketika cara 1 dan cara 2, ternyata pasangan X sama dengan 0, itu Y-nya negatif 1/2. Mau cara manapun, mau tetapkan X dulu baru Y, atau Y dulu baru X, tetap X sama dengan 0, pasangannya adalah Y negatif 1/2. Kita lihat di sini. Oke, itu beberapa mengulas beberapa materi tentang persamaan linear. Oke, nah sekarang sebuah himpunan berhingga dari persamaan linear dalam peubah X1, X2 sampai dengan Xn, atau kumpulan dari persamaan-persamaan linear dalam peubah X1 sampai dengan Xn itu kita namakan sistem persamaan linear atau SPL. Nah, sebuah urutan bilangan S1, S2 sampai dengan Sn dinamakan solusi dari sistem tersebut jika X1 sama dengan S1, X2 sama dengan S2, sampai dengan Xn sama dengan Xn adalah solusi masing-masing persamaan pada sistem tersebut. Oke, kita langsung ke contoh. Contohnya apa? Misalkan ada SPL 4X1 kurang X2 tambah 3X3 sama dengan negatif 1 untuk persamaan pertama. Persamaan keduanya 3X1 tambah X2 tambah 9X3 sama dengan negatif 4. Nah, SPL di atas mempunyai solusi X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan negatif 1. Kenapa ini dikatakan solusi? Karena nilai-nilai ini memenuhi kedua persamaan tersebut. Jadi ini dikatakan solusi kalau memenuhi kedua persamaan tersebut. Coba kita lihat. Kalau kita substitusi nilai X1, X2, dan X3 pada kedua persamaan pertama, itu kita peroleh negatif 1. Nanti memenuhi ya. Lalu kita lihat lagi. Kalau kita substitusi ke persamaan kedua, kita peroleh negatif 4. Karena X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan negatif 1 ini memenuhi kedua persamaan, maka nilai ini merupakan solusi dari SPL tersebut. Nah, sekarang kita lihat apakah X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 8, dan X3 sama dengan 1 itu merupakan solusi. Kita lihat dulu. Ketika kita substitusi nilai X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 8, dan X3 sama dengan 1 ke persamaan pertama, itu terpenuhi. Lalu kita lanjut lagi, apakah memenuhi untuk persamaan kedua? Ternyata hasilnya adalah 20, padahal di sini harusnya negatif 4. Sehingga nilai ini, nilai X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 8, dan X3 sama dengan 1 itu bukan merupakan solusi dari SPL di atas karena tidak memenuhi kedua persamaan. Oke, semoga penjelasan ini bisa membuka memori adik-adik tentang pengertian dari solusi dan SPL. Oke, kita lanjut lagi. Perhatikan SPL berikut ini. Jadi saya memberikan 3 bentuk SPL, 3 contoh ya. Oke, kita lihat untuk yang SPL yang pertama, yang ini. Kita lihat kalau kita gambarkan pada diagram Kartesius. Oke, untuk X tambah 2Y sama dengan 3 itu seperti ini, X0. Ketika X0 itu Y-nya 3/2, ketika Y-nya 0, X-nya 3. Ini gambarnya. Lalu untuk persamaan yang kedua, persamaan kedua yang ini, negatif 2X tambah Y sama dengan 4, itu gambarnya adalah yang ini. Nah, kedua garis ini berpotongan pada satu titik, yaitu titik negatif 1,2. Berarti kita bisa katakan bahwa SPL ini memiliki satu solusi, yaitu
X sama dengan negatif 1 atau Y sama dan Y sama dengan 2. Ini kita katakan bahwa SPL berbentuk seperti ini memiliki solusi tunggal. Nah, di waktu di SMP itu adik-adik punya banyak cara ya untuk menentukan solusi dari sistem persamaan linear dua variabel ya. Ada eliminasi substitusi, tapi ini saya mau menunjukkan, ini pasti adik-adik masih tahu caranya, tapi mau merefresh kembali ya materi itu. Nah, kita lihat lagi untuk bentuk SPL yang kedua. Nah, ini coba sekarang kalau kita gambarkan pada diagram Kartesius untuk persamaan pertama, X tambah 2Y sama dengan 3, itu seperti ini. Ketika X 0, Y-nya 3/2, Y-nya 0, X-nya 3. Nah, untuk persamaan yang kedua pada SPL yang ini, kita lihat itu, nah, itu juga kalau X-nya 0, Y-nya 3/2, kalau Y-nya 0, X-nya adalah 3. Berarti kedua garis ini berimpit. Nah, ini maksudnya apa? Berarti titik potong kedua garis ini itu sepanjang kedua garis ini. Sehingga banyak kita bisa bilang SPL ini memiliki tak hingga banyaknya solusi. Ya, jadi solusinya sepanjang garis ini ya. Nah, ini kita bisa katakan bahwa SPL ini memiliki solusi yang banyak. Oke, kita lihat lagi bentuk yang ketiga. X tambah 2Y sama dengan 3, 2X tambah 4Y sama dengan 4. Nah, ini kalau kita kalikan persamaan kedua dengan dengan 1/2, kita peroleh X tambah 2Y sama dengan 3, X tambah 2Y sama dengan 2. Nah, kalau kita gambarkan pada diagram Kartesius untuk X tambah 2Y sama dengan 3 seperti ini, kalau X tambah 2Y sama dengan 2 itu yang ini. Nah, kita lihat bahwa kedua garis ini tidak akan berpotongan. Nah, karena tidak ada perpotongan kepada kedua garis ini, maka tidak ada solusi. Sehingga kita lihat juga, ya, tidak ada solusi ya. Oke, kita lihat solusi tunggal dan solusi banyak, itu kita katakan bahwa SPL ini konsisten karena memiliki solusi ya, minimal satu solusi itu sudah dikatakan SPL ini konsisten. Sedangkan yang tidak ada solusi ini kita katakan tidak konsisten. Ya, karena kita lihat saja dari SPL ini tidak konsisten karena apa? Selain kita lihat di gambar dia tidak berpotongan, kita lihat di persamaannya, kita sudah bilang X tambah 2Y sama dengan 3. Tapi kok dengan nilai yang bentuk yang sama, X tambah 2Y kok sama dengan 2? Ini kan tidak konsisten. Itu mungkin di situ ya. Oke, semoga adik-adik masih mengingat materi-materi ini. Kita lanjutkan ke materi berikut. Nah, ini yang mungkin sudah masuk ke materi kuliah. Yang ini ya, namanya matriks yang diperbesar atau augmented matrix. Oke, perhatikan SPL berikut ini. Nah, kalau ini SPL bentuknya seperti ini, kita bawa ke dalam matriks seperti ini. Nah, ini yang dinamakan matriks yang diperbesar atau augmented matrix. Nah, contohnya begini, supaya lebih konkret ya, lebih mudah adik-adik paham. Nah, persamaan dikasihkan SPL seperti ini, persamaan X1 tambah X2 tambah 2X3 sama dengan 9, 2X1 dan seterusnya. Itu kita bawa ke matriks yang diperbesar itu, berarti kita cukup memberikan ini koefisien dari setiap variabel. Dan jangan lupa konstantanya ini. Oke, ini berarti 1, 1, 2, 9. Ini 2, 4, negatif 3, 1, 3, 6, negatif 5, 0. Nah, ini kita sudah bawa ke bentuk matriks yang dari SPL ke matriks yang diperbesar. Lalu sekarang perhatikan metode untuk menemukan solusi SPL. Nah, adik-adik, metode waktu adik-adik masih SMP itu kan ada metode grafik, substitusi, dan eliminasi. Nah, metode-metode itu ini ya, sebenarnya pada akhirnya itu untuk menggantikan SPL atau sistem yang diberikan dengan sistem baru yang mempunyai himpunan solusi yang sama. Nah, ketika kita mengeliminasi atau ini waktu persamaan, dan itu ada beberapa cara, bukan langkah ya. Kita bisa kalikan sebuah persamaan dengan sebuah konstanta yang tak sama dengan 0, itu diperbolehkan.
atau bertukarkanlah kedua baris, itu juga tidak mengubah SPL tersebut. Oke, terus tambahkan kelipatan dari satu persamaan kepada yang lain, itu juga tidak mengubah SPL, solusi SPL. Nah, ini kita bawa ke matriks. Metode yang SPL ini kita bawa ke dalam bentuk matriks, maka akan dikenal dengan operasi baris elementer atau biasa disebut OBE, operasi baris elementer, berdasarkan ini ya, SPL dulu ya, ketika bawa ke matriks. Nah, sehingga operasi baris elementer itu juga ada 3 untuk matriks. Kita bisa kalikan sebuah baris itu kan persamaannya kan, baris dengan sebuah konstanta yang tak sama dengan 0. Ingat ya, tak sama dengan 0. Lalu kita bisa pertukarkan kedua baris, itu tidak akan mengubah ini ya, matriks tersebut ya, nilai dari matriks tersebut. Oke. Tambahkan kelipatan dari satu baris kepada baris yang lain, itu juga boleh. Operasi baris elementer atau OBE. Nah, bagaimana kita menggunakan operasi baris elementer ini? Jadi ingat ya, ada 3 langkah atau 3 cara. Bisa kalikan sebuah baris dengan sebuah konstanta, kita boleh tukar baris, atau kita bisa tambahkan kelipatan dari suatu baris kepada baris lainnya. Oke, kita langsung saja. Contohnya, tentukan himpunan solusi dari SPL berikut ini. Nah, ini, lihat, ini SPL. SPL ini kita mau bawa ke ini. Bawa dulu ke matriks yang diperbesar. Nah, bawa matriks yang diperbesarnya itu berarti 1, 1, 2, 9. Ini contoh yang tadi ya, tapi kita mau cari solusinya. Nah, kalau masih dalam SPL, berarti kita akan bawa ke bentuk X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa, Z sama dengan berapa. Nah, ini ternyata bentuk ini itu juga ada matriksnya, yaitu 1, 0, 0 dengan ya angka berapa yang akan kita cari, 0, 1, 0, 0, 0, 1, dan ini. Nah, jadi ceritanya atau langkahnya ketika dari SPL ini kita bawa ke matriks yang diperbesar, kita gunakan OBE atau operasi baris elementer karena sudah dalam bentuk matriks. Nah, untuk menemukan bentuk matriks seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita lihat slide berikut. Nah, ini bentuk matriks yang diperbesar dari SPL yang dari soal itu. Nah, kita mau bawa dia ke bentuk yang tadi ya. Bentuk ini ya. 1, 0, 0, dan angka yang akan kita peroleh. Dan berarti tadi matriks ini sudah 1. Berarti kita harus buat, ini biasanya disebut satu utama ya. Berarti ini kita perlu membuat di bawah satu utama itu adalah 0. Lalu baris keduanya ini di sini dan seperti ini ya. Oke, kita lihat. Kita buat dulu. Nah, berarti kalau ini mau 0, baris keduanya mau 0. Ingat, ini berarti kita sekarang kan ini sudah 1 ya. Berarti negatif 2B1 tambah B2. Nah, negatif 2B1 tambah B2. Ya, ini sudah jadi satu utama, berarti kita fokusnya di situ dulu. Berarti ini min 2 dikalikan dengan baris pertama. Ini baris pertama. Ini anggap saja coretan untuk ini ya, pekerjaan kita. Min 2 kali 1, 129 itu adalah min 2, negatif 4, negatif 18. Ditambahkan dengan B2. B2 itu baris kedua. 2, 4, negatif 31. Nah, itu kita peroleh 0, 2, min 7, min 17. Atau negatif 17. Perhatikan, berarti kita sudah dapat matriksnya adalah 1, 1, 2, 9. Yang berikut, ini dia berubah menjadi 0, 2, negatif 7, negatif 17. Nah, perhatikan, ini merupakan ini kan OBE yang ketiga ya, tambahkan kelipatan dari baris ke baris yang lain ya, ini diperbolehkan. Oke, sekarang berarti kita buat ini lagi, baris ketiga itu 0, berarti kita harus kalikan baris pertama yang sudah jadi satu utama ini, baris pertama ini dengan berapa? Supaya di sini jadi 0, dengan negatif 3, baru kita tambahkan dengan baris yang ketiga. Jadi bisa kita tulis min 3B1 tambah B3. Nah, kita coret dulu buat catatan kecil di sini. Min 3 kali baris pertama. Dapatnya seperti ini, lalu kita tambahkan dengan baris ketiga.
Dapatnya 0, 3, negatif 11, negatif 27. Lalu kita taruh. Baris pertama dan baris keduanya tidak berubah. Yang berubah itu adalah baris ketiga. Oke. Kita lanjut lagi. Ini sudah jadi 1, 0, 0. Berarti di sini perlu menjadi 1 utama. Ini 1 lagi di sini. Oke. Berarti kita harus kalikan supaya jadi 1. Kita kalikan baris kedua itu dengan 1/2. Itu diperbolehkan ya. Itu OBE aturan pertama atau cara pertama. Nah, kalau kita kalikan dengan 1/2 pada baris kedua, kita peroleh 0, 1, min 7/2, berikutnya negatif 17/2. Ingat ya, baris pertama dan baris ketiganya sama. Nah, ini kalau sudah jadi 1 utama, berarti kita perlu di sini 0. Berarti kita kalikan negatif 1 pada baris kedua ditambahkan dengan baris pertama. Ini kita buat catatan kecil di sini. Dan kita peroleh 1, 0, 11/2, dan 35/2. Berarti untuk baris pertama, dia berubah menjadi 1, 0, 11/2, 352. Sedangkan baris kedua dan baris ketiganya tetap. Nah, ini harus 0 lagi. Kalau ini 0, berarti kita apa? Kita kalikan baris yang 1 utama ini, yang di baris kedua ini, berarti min 3B2 ditambah dengan B3. Oke, kita buat catatan kecil. Nah, oke, itu kita peroleh, ingat ya, min 3B2 di baris kedua dikalikan dengan ditambah dengan baris pertama. Sorry ya, ini baris ketiga ya, karena sekarang kita fokus baris ketiga. Sorry. Oke, kita peroleh 0, 0, min 1/2, min 3/2. Itu untuk yang baris ketiga ya. Berarti kita peroleh 1, 0, untuk baris ketiganya adalah 0, 0, negatif 1/2, negatif 3/2. Oke, kita tuliskan dulu, ulang, supaya karena slide-nya sudah selesai, sudah penuh, kita buat ke slide yang berikut, kita tulis ulang. Oke, berarti sekarang di sini harus buat jadi 1 lagi kan? Berarti kira-kira bagaimana adik-adik? Berarti kita kalikan baris ketiga dengan negatif 2. Sehingga bisa ditulis negatif B3 atau negatif 2 dikalikan dengan B3. Diperolehnya seperti ini adik-adik. Nah, ini sudah makin mengarah ke bentuk yang tadi ya, matriks yang tadi yang sudah saya tunjukkan di depan. Nah, berarti kalau ini sudah jadi 1 utama, di sini harus 0 kan? Ini harus 0. Berarti kita buat, min 11/2 B3 tambah B1. Nah, itu kita peroleh 1001. Nah, itu untuk baris yang pertama. Oke, lalu kita lanjut ke baris yang ketiga, berarti ini kan negatif 7/2. Berarti 7/2 dikalikan pada baris ketiga ditambahkan pada baris kedua. Sorry ya, ini baris kedua. Oke. Nah, untuk yang baris kedua itu, nanti kita kalikan. Ini ada buat coretan sedikit di samping catatan kecil kita. Nah, itu kita peroleh 01, 02 untuk baris kedua ya. Nah, jadi kita bisa tulis untuk baris kedua itu 01, 02. Nah, ini kita sudah peroleh matriks yang tadi. Dari matriks yang diperbesar bawa ke matriks lain yang nilainya masih sama. Atau ya, ini kita berarti dapatnya kita bawa ke SPL, berarti X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Sehingga kita bisa katakan bahwa, atau mengambil kesimpulan bahwa solusi dari SPL tersebut adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Nah, semoga video ini selain membuka memori adik-adik juga menambah wawasan adik-adik terkait itu ya, matriks yang diperbesar, ada OBE. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.